Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya kembali lagi menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan merenungkan firman Tuhan melalui program ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, terus kokoh dalam iman dan tetap terus memiliki pengharapan. Karena dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani, saudara. Ada begitu banyak tantangan, badai, ara lintangan, bahkan ada pengharapan-pengharapan palsu yang disediakan buat kita. Namun kita harus tetap kuat. Caranya satu, tetaplah tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab katakan firman itulah yang akan membersihkan kehidupan kita. Melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini. Ayo sama-sama bagikan kembali, sama-sama kita jadi berkat, sehingga apa yang memberkati kita, apa yang menguatkan kita, itu juga dapat memberkati dan menguatkan orang lain. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari dalam kehidupan kami semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali membuka hati kami, menyendengkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah atas kami ya Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, maka murid-murid menanyakan sesuatu tentang apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Nah itu tercatat dalam Matius pasal 24, Matius 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Perhatikan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi murid-murid tanya nih sama Yesus, "Guru, apa tanda-tanda kedatangan-Mu dan apa tanda kesudahan dunia? Apa tandanya?" Yesus bilang apa di ayat keempat? Jawab Yesus kepada murid-murid, "Waspadalah." Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Waspada terhadap apa? Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa di hari-hari kedatangan Dia kali yang kedua, di hari-hari kesudahan dunia akan datang penyesatan besar-besaran. Itu sebabnya bagian kita adalah waspada. Ya, kita tahu dan kita lihat bersama bagaimana pengajaran demi pengajaran, demi penyesatan itu menghampiri sosial media kita. Bahkan tidak sedikit mungkin kita dengar ada di gereja kita yang agak sedikit menyimpang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Makanya penting untuk setiap anak-anak Tuhan itu tertanam dalam firman. Jangan cuman apa kata orang. Iya kan? Kalau kita tertanam dengan firman, kita tertanam betul apa yang Yesus katakan dan kita tahu betul apa yang menjadi kebenaran. Ingat firman Tuhan katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan tampil pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan. Ada jalan yang disangka lurus, ya kan? Tetapi ujungnya membawa kepada maut. Dari sini nggak terlihat nih. Oh, ini jalan agak menyimpang. Terlihat sama, terlihatnya lurus. Tapi di ujungnya akan terlihat ada penyimpangan gitu loh saudara. Nah itulah yang kita perlu waspadai di akhir zaman. Di hari-hari kedatangan Kristus kali yang kedua, di hari-hari kesudahan dunia yang semakin dekat ini, waspada. Tercacak betul, tertanam betul hidup kita dengan iman, saudaraku. Makanya kalau setiap hari itu ayo dengarkan firman, dengarkan renungan, sehingga iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran, kita tahu wah ini gak benar nih. Kita langsung buru-buru encounter dengan apa? Dengan firman.
Kita dapat membedakan uang palsu dengan uang asli ketika kita mulai bergaul, kita mulai mempelajari uang asli terus-menerus, saudaraku. Kita akan bisa membedakan, oh ternyata ini berbeda dari aslinya. Ini diraba agak keset, ini di terawang agak gelap. Bagaimana kita bisa tahu dan bisa membedakan? Karena kita sudah banyak menggali yang asli. Karena kita sudah banyak mengetahui yang asli. Sehingga akhirnya ketika hal ini datang ke dalam kehidupan kita, kita bisa mewaspadai diri kita. Kita perlu memagari diri kita agar jangan sampai kita terseret. Karena biar bagaimanapun penyesatan ini ada. Matius 18 ayat 7. Yesus berkata seperti ini, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan bakal ada karena itu sudah tertulis. Dan apa yang tertulis dari firman Tuhan itu yang akan terjadi. Penyesatan harus ada. Digoncang saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah engkau tetap benar-benar percaya sekalipun kau belum melihat? Apakah engkau tetap percaya sekalipun ada banyak tawaran-tawaran di luar sana untuk membawa engkau mendapatkan jalan pintas? Orang hari ini pengennya jalan pintas. Pengen jalan pintas, kenapa? Karena jalan pintas gak perlu lewatin proses. Jalan pintas gak perlu nangis-nangis. Jalan pintas gak perlu susah-susah. Tapi Yesus tidak pernah menawarkan jalan pintas. Yesus menawarkan jalan keluar. Jalan keluar, hadapi terus prosesmu. Hadapi dulu, pikul dulu salibmu. Jangan karena doamu belum dijawab lalu kau pindah ke lain hati. Iya kan? Hanya karena doa-doamu belum dijawab lu mulai kecewa. Lu kok gini sih ikut Tuhan? Kok begini sih? Mana katanya Tuhan setia? Mana katanya Tuhan tolong saya? Mana katanya Tuhan jadi pembela saya? Mana katanya Tuhan bukakan jalan dalam hidup saya? Sehingga ketika ditawarkan dengan pengajaran yang salah, kita mulai menyimpang. Kenapa? Karena kita mulai mencurigai Tuhan. Hati-hati ketika kita mulai mencurigai Tuhan. Bayangkan, Tuhan aja bisa kita curigai, apalagi orang-orang di sekeliling kita. Apalagi istri suami kita yang terlihat. Tuhan aja yang Tuhan bisa kita curigai. Kan miris saudaraku. Disebabkan karena apa? Karena tidak tercacak, tidak tertanam dalam iman. Engkau hanya mengenal Yesus dari apa kata orang, tapi tidak punya pengalaman secara pribadi. Hati-hati, Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita di hari-hari terakhir akan ada banyak penyesatan. 2 Petrus 2 ayat 1 bilang begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan, perhatikan, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Itu keputusan mereka. Mereka mau pilih jalan itu, it's okay. Tapi bagian kita tetap memberitakan firman. Sekalipun firman itu terblokir dalam hidup mereka, it's okay. Itu sudah keputusan mereka, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi untuk kita yang masih tertanam dalam firman Tuhan, untuk kita yang masih tetap terus memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang akan digoncangkan. Hari-hari ini akan tampil pengajaran-pengajaran palsu, akan tampil penyesat-penyesat. Tujuannya satu, supaya dengan berbagai macam cara dia dapat menyesatkan anak-anak Tuhan di akhir zaman untuk terhilang dari panggilan. Bagian kita waspada. Waspada dan tetaplah tertanam dalam firman sehingga engkau dapat membedakan mana yang benar, mana yang terlihat benar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu. Jagai hati dan hidup kami agar kami tetap selalu bersih di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, tertanam dalam firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang digoncang iman mereka, sedang menghadapi kekhawatiran, kecemasan, bahkan ada keraguan-raguan tentang ketuhanan Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus jamah hati dan hidup mereka. Tarik mereka
mereka dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bawa mereka masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kami yang adalah anak-anak Tuhan yang telah terpilih, yang telah Tuhan tebus, jagai hati dan hidup kami Tuhan, agar kami tetap selalu tertanam. Kami tahu akan ada penyesatan, akan ada di akhir zaman ini. Kami harus tetap waspada karena kami tahu penyesatan akan ada di akhir-akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, firman termaterai, pagar perlindungan Tuhan memagari kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Penyesatan harus ada di akhir zaman. Itu sudah firman Tuhan. Tetapi bagian kita tetaplah tertanam. Berakarlah dalam firman sehingga kau dapat membedakan mana yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan mana yang hanya terlihat seperti benar. Tuhan Yesus memberkati kita.